Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Sundari dengan NIM 18622011401 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi P2K. Pada video kali ini saya ingin menganalisis kritis dan review untuk artikel penelitian dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Pertanyaan pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isu, semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain semakin meningkat ketat. Kinerja ekonomi yang bisa dilihat dari posisi saham sebuah perusahaan banyak dipengaruhi oleh risiko pasar yang tidak menentu sehingga membuat kinerja ekonomi sebuah perusahaan kerap kali tidak berjalan secara optimal. Untuk research gap-nya, economic performance suatu perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan atau financial health. Di dalam penelitian ini, ukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja saham perusahaan yang diukur dengan return saham atau capital market based measure. Untuk fenomenanya, PT SAT Nusa Persada Tbk atau PTSN, perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di BEI tahun 2007. Berdasarkan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top losers karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham yang tahun sebelumnya meroket hingga 964%. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman yang sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar rupiah. Kritiknya, untuk research gap tidak dijelaskan oleh peneliti, seharusnya peneliti juga menginformasikannya. Untuk motivasi atau isu serta fenomena sudah cukup dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Poin A, kinerja ekonomi atau economic performance dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan risiko atas penilaian tersebut, menurut Kusuma, Mendra, dan Anggraini tahun 2014. Poin B, perusahaan yang memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosial. Investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka pada akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka, menurut Sunario, Nugroho, dan Irham tahun 2015. Poin C, dalam era yang didominasi teknologi saat ini, informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius, dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi, menurut Kim tahun 2011. Dan poin D, keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing atau competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama, menurut Bilkis tahun 2017. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup menjelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Pertanyaan nomor 3, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Penelitian ini menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap ekonomi, di mana secara parsial corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap economic performance, IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance, dan superior performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. Pertanyaan nomor 4, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Untuk A, apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance? B, apakah IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance? C, apakah superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh IT capabilities terhadap economic performance. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh superior performance terhadap economic performance.
Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan tujuan penelitian secara jelas, hanya dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen pada economic performance. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Ada pertama, teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal atau signaling teori merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya, akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Selanjutnya ada teori legitimasi atau legitimacy teori. Dalam teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal, karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya ada teori stewardship. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab mengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya. Kritik, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk signaling teori, dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Untuk legitimasi teori memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility atau CSR, di mana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata namun tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan cara memberdaya masyarakat dan lingkungan melalui konsep CSR. Selanjutnya, teori stewardship memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Dengan superior performance akan menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Dan IT capabilities dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Untuk kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan keterkaitan grand theory dalam penelitian ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada kerangka dengan variabel Y, economic performance, X1 corporate social responsibility, X2 IT capabilities, dan X3 superior performance. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan atau menggambarkan kerangka yang menjelaskan mana variabel dependen dan variabel independen. Kerangka konseptual di atas adalah hasil penelaahan reviewer yang merujuk pada hipotesis penelitian ini. Pertanyaan nomor 10, apakah hipotesis penelitiannya? Untuk H1, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk H2, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan H3, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan, memberikan gambaran mengenai hipotesis penelitian ini. Untuk pertanyaan nomor 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Untuk A, rancangan penelitiannya yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin B, definisi operasional variabel dan pengukurannya.
Untuk variabel dependen yaitu economic performance dengan rumus ECP sama dengan P1 dikurangi P0 ditambah DIV per P0 dikurangi MERI. Untuk variabel independen untuk corporate social responsibility rumusnya ICSR sama dengan jumlah item yang diungkap perusahaan per jumlah item yang diharapkan. Untuk variabel IT capabilities yaitu disclosure level sama dengan jumlah skor disclosure yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Dan variabel superior performance sama dengan SP sama dengan REV ditambah profit ditambah MS ditambah ROH ditambah DIV ditambah EV per 6. Kritiknya penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin C, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin D, unit analisisnya, itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2014 sampai 2018. Sampel yang didapat 16 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 80 data observasi. Kritik penulis cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin E, jenis data yang digunakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan sustainability, dan ringkasan sampel kinerja perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kritik penulis cukup jelas dalam menginformasikan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin F, uji kelayakan model, analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu eViews 9.0. Kritiknya, peneliti tidak menginformasikan software pengolah data, hanya tersirat secara implisit pada hasil ujiannya. Selanjutnya, poin G, metode analisis data. Di sini menggunakan 3 uji, yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk uji Chow, dari hasil eViews yang didapat, nilai probabilitas cross sectionnya adalah 0, yaitu lebih kecil daripada alpha 0,05, maka yang digunakan adalah FEM atau Fixed Effect Model. Untuk uji Houseman, di sini hasilnya nilai probabilitas cross section randomnya yaitu lebih besar daripada alpha, di sini 0,0722 sedangkan alpha 0,05, maka hasil yang digunakan adalah Random Effect Model atau REM. Dan uji Lagrange multiplier, di sini nilai cross section Bayes-Pagannya adalah 0, lebih kecil daripada alpha 0,05, maka hasil yang digunakan adalah REM. Dari ketiga uji yang dilakukan, maka hasil yang digunakan adalah REM atau Random Effect Model. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan analisis data dari pengolahan data dengan software eViews yang menjelaskan hasil yang ditampilkan beserta kesimpulan model analisisnya. Poin 12, pertanyaan nomor 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. EP sama dengan 6,295934 ditambah CSR 3,693216 dikurangi ITC 0,9874170 ditambah SP 0,405109 ditambah Epsilon IT. Kritiknya, pada poin ini peneliti langsung memberikan nilai konstanta dan koefisien persamaan regresi dari hasil pengolahan data. Dan peneliti cukup menjelaskan makna dari persamaan regresi data panel tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti serta pembahasannya. Di sini untuk analisis statistik deskriptif tidak ada. Untuk uji kelayakan modelnya adalah dari hasil pengolahan data melalui eViews didapatkan nilai F statistik yaitu 11,59546 yang artinya yang lebih besar daripada F tabel 2,72000 dan nilai probabilitas F statistiknya adalah 0,000002 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya, untuk uji hipotesis, di sini didapatkan hasil dari pengolahan data eViews. Untuk nilai variabel CSR atau variabel corporate social responsibility, nilai tes statistiknya adalah 3,589594, lebih besar daripada nilai T tabel 1,66488, maka
variabel corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Untuk variabel ITC atau IT capabilities, di sini nilai tes statistiknya adalah minus 1,436303 yang lebih kecil daripada nilai T tabel 1,66488, maka variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Selanjutnya untuk variabel SP atau superior performance, di sini nilai tes statistiknya adalah 3,862263, lebih besar daripada T tabel 1,66488, maka variabel superior performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Pertanyaan selanjutnya, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulannya, variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Untuk variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus dalam IT dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT. Dan untuk variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup menjelaskan kesimpulan penelitiannya. Untuk keterbatasannya tidak ada kritik, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan pada penelitian baik secara eksplisit maupun implisit. Seharusnya peneliti juga menggambarkan apa saja keterbatasan yang dialami selama penelitian berlangsung, sehingga reviewer mampu mengetahui kendala yang dialami oleh peneliti. Untuk implikasinya juga tidak ada kritik, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan kepada perusahaan manufaktur maupun pembaca. Demikian untuk pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.